Meng-Meng, aku sudah keluar kok, nggak lihat kamu. Jangan buru-buru dong, tokoh utama selalu muncul terakhir. Kok kamu datang terlambat sih, acara peluncuran hampir dimulai. Aku datang mau kasih kamu hadiah. Lagi pula kita sudah kenal 10 tahun. Pantas saja aku kasih kamu hadiah yang besar dan bagus. Kamu ngapain sama aku? Cepat banget ngilangnya. Ternyata meskipun aku kasih obat bius indra supermu, masih sehebat itu. Kenapa satu tunanganku? Satu teman terbaikku. Kenapa kalian mengkhianatiku? Aku sudah meneliti fungsi anggur embun begitu lama. Hanya karena kamu punya indra super yang luar biasa. Bahkan cuma setahun. Sudah meraih kesuksesan besar. Kenapa? Kamu bisa meraih prestasi dengan mudah sementara aku cuma bisa jadi pengikutmu. Sekarang baguslah. Hasil kerjamu ada di tanganku, aku akan ikut acara peluncuran ini dengan baik. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Adik kecil, jangan takut, tubuhmu nggak apa-apa. Pulang istirahat 2 hari sudah sembuh. Terima kasih, dokter. Aku di mana ya? Apa yang terjadi? Kepalamu mengalami cedera berat, indramu terganggu parah, penglihatanmu turun sampai 0,3. Pendengaran juga kurang dari 40 desibel, bahkan rasa sakit hanya tersisa kurang dari 30%. Siapa sangka? Dokter jenius dulu. Sekarang jadi orang yang terpuruk, tak ada yang peduli. Apa yang kalian curi? Bukan cuma penelitianku, tapi juga aku sebagai manusia. Siapa yang bisa mengerti kesedihanku? Hanya bambu hijau di dalam gelas. Sekarang hanya kamu yang menemaniku. Aku di mana? Jangan-jangan aku pindah dunia. Giok ini kok warnanya sama persis dengan botol bambu hijau. Untung bukan papan Dewa Nezha naik ke langit. Penglihatan pulih. Semua indera sudah pulih bagus-bagus. Apa yang sedang terjadi? Selamat, tuan rumah, Anda telah tiba di negara Huliang. Ingatlah, Anda telah memicu tugas kembali dengan kehormatan, bukan bunuh diri. Kematian yang terhormat baru bisa kembali ke dunia asal dan membuka kunci hadiah 1 miliar. 1 miliar. Lalu proyek penelitian saya bisa dilanjutkan. Penelitian tentang cara mati yang bukan bunuh diri. Artinya saya harus mati lagi untuk bisa kembali, ini lucu. Sebelum pindah dunia saya hampir mati. Setelah kembali malah harus mencari kematian. Tuan rumah, ini kesempatan langka, selesaikan tugas. Bisa dapat hadiah besar, tuan rumah. Apakah Anda ingin memulai tantangan tugas? Karena sudah di sini kali ini, mari kita main serius mengikat. Mengikat sukses, semoga tuan rumah di negara Huliang. Perjalanan mencari kematian menyenangkan. Membuat saya kaget. Pangeran. Tidak baik, pangeran. Saya pangeran. Ya pangeran, Anda lupa Anda adalah pangeran dari keluarga Ye. Kemarin malam Anda minum dan berjudi dengan beberapa pangeran lain, dan ayah Anda tahu. Sekarang dia sedang datang mari kita lari. Saya seorang dokter dari Universitas Kedokteran Tradisional Tiongkok. Malah pindah dunia menjadi anak bangsawan yang tidak berguna. Ini terlalu aneh. Pangeran lari cepat. Anak durhaka setiap hari, tidak melakukan pekerjaan yang benar. Malas-malasan merusak nama keluarga hari ini. Saya harus menghukummu, tuan-tuan. Maafkan pangeran, kali ini, dia tidak akan berani lagi. Tuan. Dengarkan penjelasan saya. Penjelasan apa yang perlu dijelaskan? Mereka sudah mengirimkan surat hutang ke saya, muka keluarga Ye.
Sudah Anda hancurkan. Tuan muda tuan. Saya bukan anak Anda. Anda untuk menghindari dipukul. Malah tidak mengakui ayah sendiri. Saya beritahu Anda. Hari ini, saya akan membuat Anda tahu siapa ayah Anda sebenarnya. Kakak saya benar-benar bukan anak Anda. Anda berani memanggil saya kakak. Nama saya Yezikiu pasti bukan. Anak bangsawan tidak berguna yang Anda sebut saya dari dunia lain. Udah nyebrang ke sini, kalau mau balik harus mati dulu. Kalau lo gak percaya, bunuh aja gue sekarang. Gila beneran, udah gila banget. Kunci aja halamannya. Pangeran muda sakit, dia harus dikurung. Tanpa perintahku siapapun gak boleh ngelepas dia. Tuan-tuan muda. Lo tinggal di kamar aja, nanti gue dateng lagi kalau ada kesempatan. Dah tuan muda. Gue ngomong beneran. Jangan kunci gue dong. Anak orang kaya yang manja. Gimana caranya mati dengan terhormat? Tapi gak boleh bunuh diri. Siapa sangka gue yang udah doktor. Harus mikirin ini. Siapa? Ye bro, ini gue yang baru dateng di Chunye Lou. Si bunga desa lagi nongkrong, siapa yang bisa jadi tamu istimewanya hari ini? Sekarang ini. Taruhannya udah naik sampai 300 tael. Tempat pelacuran. Tempat pelacuran itu campur aduk siapa tahu. Bisa ketemu sama orang-orang tertentu. Kan bisa balik gitu. Tempat pelacuran itu rumit banget. Bro, takut lo gak bisa ngatasin, mending gue temenin. Ye bro, skill lo manjat tembok. Lebih cepat dari waktu lo dikejar debt collector pas judi. Yang bungkus ini. Waduh, pangeran muda kabur lagi manjat tembok. Wang Ye. Yang mulia, ini tempat pelacuran paling rame di ibu kota. Chunye gemalam ini rame banget. Hati-hati ya, jangan sampai ketahuan. Ini dia Chunye yang legendaris. Gue pengen lihat. Apa sih istimewanya tempat pelacuran ini? Sampai para bangsawan ibu kota pada ngincer ke sini. Yang mulia, silakan naik ke lantai atas. Di sini banyak orang rendah hati aja. Yunxiang, kapan lo jadi hati-hati banget gini? Gue cuma pengen lihat-lihat aja. Gak usah tegang-tegang amat. Chunye ini beneran rame kayak yang dibilang orang. Lo pikir kalau gue sering ke sini bisa jadi pelanggan tetap nggak ya? Yang mulia bercanda, kalau sampai sering ke sini, kemungkinan besar para gadis Chunye Lou semua jadi kacau balau tuan. Mari kita ke ruang VIP di lantai atas. Siapa pemuda ini? Kenapa belum pernah kulihat? Dari penampilannya pasti putra bangsawan. Kita harus melayani dengan baik. Minggir. Ayo temani kakek. Ayo, bagaimana? Bagaimana? Hari ini adik tidak akan pulang sebelum mabuk. Bagaimana? Cepat lihat. Putra mahkota Ye yang tidak berguna. Lagi-lagi datang untuk berjudi cari gadis. Bul lalu Ye bersumpah akan berhenti berjudi. Bukan sampai celana pun kalah semua. Diam kau, Suyu Xiao. Kau tidak pantas bicara di sini, ayahmu cuma pejabat kecil kelas 7, kau cuma pantas bergaul dengan putra mahkota yang bangkrut ini. Wangsa Ye sekarang sepi. Bahkan pengawal yang layak pun tidak ada. Kau memang setia. Untuk apa berdebat dengan anjing? Kau bilang siapa anjing? Siapa yang teriak paling keras dialah anjing. Sayang, sebenarnya aku ingin jadi orang baik. Tapi jurus ini memang untuk mengatasi anjing gila.
Hati-hati Ye. Sudah diberi kesempatan tapi tidak bisa juga. Ye, kapan kau belajar ilmu bela diri ini? Di mimpi. Bagus. Bagus. Tenang-tenang. Para tamu hari ini adalah pertama kali Hong Xiu debut. Kita akan jual kepada penawar tertinggi. Harga mulai 500 TL. 600 TL, 700 TL. Ada yang lebih tinggi lagi. Hey Putra Mauda, ya kenapa kau tidak ikut minawar? Jangan-jangan kantongmu kempes. Wangsa Ye sekarang sepi mungkin 100 tael pun. Tidak bisa keluarkan berhenti bicara. Kalau terus memprovokasi, dia bisa benar-benar ikut menawar. Chun Yulou punya aturan siapa yang menawar. Tapi akhirnya tidak bisa bayar. Harus meninggalkan sesuatu. Aku ingat sebelumnya ada yang meninggalkan. Bukan lengan ya tangan. Kesempatan bagus nih. Aku sengaja menawar. Kalau nggak kasih uang, mereka pasti nyari orang buat ngajarin aku, bunuh aku di depan umum. Aku nggak balik. Punya hadiah 10 miliar. Nikmati hidup puncak. 10.000 TL. Tuan Ye bercanda ya? Ye CQ keluarga Ye udah jatuh. Dari mana lu punya 10.000 tael ngoceh aja? Kalau nggak ada uang tangan bisa dipotong. Siapa bilang aku mau bayar pakai uang? Aku nggak punya uang. Kalau gitu Tuan Ye, lu mau pakai sertifikat tanah atau rumah? Atau Aku bayar pakai nyawa. Apa maksudnya bayar pakai nyawa? Pangeran Ye, kayaknya lu udah gila miskin. Iya, kalau nggak bisa bayar, ya tinggalin nyawa aja. ngapain diam, ayo seret orang ini keluar. Pergi. Aku nggak pergi. Cari mati. Saat itu kepal tangan itu cuma 001 cm dari aku. Tadinya pikir bisa mati dengan tenang. Tapi, Peringatan tugas mulia host untuk naik ke surga. Harus mati dengan gagah berani. Kalau host mati karena pukulan liar, benar-benar akan hilang dari dunia ini. waduh lu terlalu jahat. Kenapa nggak bilang dari tadi? Lu juga nggak nanya dari tadi. Bukan siapa bilang aku mau bayar pakai nyawa sendiri. Tuan Ye, maksud lu apa? Nona Hong Xiu nyawa lu. Setidaknya seharga 10.000 TL kan. Apa maksud Tuan Ye? Aku lihat wajah lu pucat. Bibir lu kebiruan, kayaknya punya penyakit jantung. Dan setiap cuaca mendung. Badan lu lemas bahkan. Bisa muntah darah kan? Kamu bagaimana kamu tahu? Tidak hanya tahu, aku juga bisa menyembuhkanmu. Jika Tuan Ye benar-benar bisa menyembuhkan penyakitku 10.000 tael ini, tentu saja akan dianggap lunas. Tuan Ye, makanan bisa dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan penyakit Nona Hong Xiu ini. Bahkan tabib ajaib pun tidak bisa mengatasinya kamu. Siapa bilang tabib ajaib tidak bisa menyembuhkan, aku juga tidak bisa. Bermain sihir penyakit Nona Hong Xiu ini. Bahkan tabib ajaib tidak bisa menyembuhkannya. Kamu seorang playboy. Kamu masih bisa menyelamatkan itu. Jangan sampai nanti tidak bisa menyembuhkan. Bahkan nyawamu sendiri ikut terancam. Cepat panggil tabib. Tuan Ye kapan beralih profesi menjadi dokter? Mungkin hanya pernah memegang dadu. Aku memegang dadu bisa mendengar suara dan menebak angka. Memegang nadi bisa menyembuhkan dan menyelamatkan. Kamu mau mencoba? Yaji Ciu membena orang sepet tangkap dia. Serahkan ke pihak berwenang, kalian semua buta ya. Saudara Ye jelas-jelas sedang menyelamatkan orang menyelamatkan. Dengan pecahan teko menusuk tenggorokan. Kamu bilang ini menyelamatkan orang, kamu anggap kami bodoh ya memang. Sekarang saksi dan bukti, ada semua, kamu masih berani membantah. Siapa bilang dia mati? Nona Hong Xiu muntah darah di tempat, kami semua melihatnya. Kamu masih berani membantah. Apa yang terjadi begitu panik? Tuan, orang ini melakukan kekerasan di depan umum. Dia sama sekali tidak mengerti pengobatan, ngomong sembarangan. Membunuh Nona Hong Xiu. Tuan Ye, ikut aku dulu.
Tunggu, aku bilang dia tidak mati. Dia memang tidak mati. Siapa yang begitu ribut? Jawab, Yang Mulia, itu adalah putra mahkota dari keluarga Ye. Yes, Hikyu. Tuan Ye, terima kasih atas bantuan menyelamatkan nyawa. Apa dia ternyata tidak mati? Dia si bodoh ini, ternyata benar-benar mengerti pengobatan. Ternyata benar-benar bisa menyelamatkannya. Tuan Ye, bantuan menyelamatkan nyawa. Tidak bisa membalas, tidak tahu apakah Tuan bersedia. Tidak perlu berterima kasih, menyembuhkan dan menyelamatkan orang itu kewajiban seorang dokter. Tuan Ye Mulia Hongxiu akan selalu ingat. Tunggu. Siapa tadi yang menuduhku? Bilang aku tidak bisa menyembuhkan dan menyelamatkan orang membunuhnya. Tuan Ye, kita hanya tertipu oleh penampilan. Benar-benar Ye ahli dalam pengobatan. Kami tidak mengenal bakatmu ya tidak mengenal bakatmu. Kalian berdua tadi bukan banyak bicara ya. Tuan, mereka berdua telah memfitnah saya berkali-kali. Mengatakan saya tidak bisa menyembuhkan orang dan mengganggu praktik saya. Bagaimana ini akan ditangani? Jangan khawatir, kami akan membawa mereka ke kantor pemerintahan. Menegakkan hukum dengan adil, ayo. Saya salah. Non Hongxiu, istirahatlah dengan baik. Jika ada masalah lagi, datanglah ke saya. Terima kasih Tuan Ye. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang kalian inginkan? Anak durhaka. Saya menyuruhmu merenung di dalam kamar. Kamu berani memanjat tembok dan pergi. Sekarang keluarga Ye dalam kesulitan. Setiap gerak-gerikmu berkaitan dengan kelangsungan keluarga ini kamu. Kapan kamu akan tumbuh dewasa? Apa hubungannya dengan saya? Sekarang situasi di istana tidak stabil. Keluarga Ye tidak seperti dulu lagi. Ayahmu telah mengatur jabatan untukmu di istana. Besok, kamu akan diangkat untuk menghadiri sidang istana. Apa sidang istana? Kalau begitu saya berbicara dengan berani di sidang istana dan mati dengan gagah berani. Bukankah itu berarti saya bisa menyelesaikan misi dan pulang? Begitulah caranya. Ada yang ingin disampaikan jika tidak sidang ditutup. Saya ingin menyampaikan kepada Yang Mulia. Wuyan telah lama mengganggu perbatasan kita. Hari ini, mereka menempatkan 200.000 tentara di luar gerbang. Tentu berencana untuk membuat kekacauan Yang Mulia. Wuyan telah lama memiliki ambisi jahat. Saya mohon Yang Mulia memimpin pasukan untuk mengusir orang barbar ini dari gerbang Heming. Saya mohon Yang Mulia memutuskan. Baiklah kalau begitu. Saya. Yang Mulia, menurut saya, sekarang situasi tidak stabil. Tidak ada yang bisa memimpin pasukan di istana. Jangan terburu-buru memulai perang, lebih baik beri damai dengan Wuyan dulu. Tunggu waktu yang tepat untuk membuat keputusan. Ini. Apa yang terjadi ini? Jadi maksud Perdana Menteri adalah Yu Diu Liu Cheng itu terletak di daerah terpencil. Sejak awal tidak cocok untuk dihuni, lebih baik Yang Mulia memanfaatkan situasi menyerahkan Yu Du Liu Cheng kepada mereka dan menandatangani perjanjian yang setara agar perbatasan tetap aman masuk akal. Cara ini. Kesempatan bagus. ini. Yang Mulia, hamba memiliki keberatan. Dia? Siapa kamu? Ye Ziqiu. Siapa keluarga Ye Ziqiu ini? Apa keberatanmu? Yang Mulia, hamba berpendapat kita harus segera mempersiapkan pasukan dan berperang melawan Wuyan. Tidak boleh ditunda. Yang Mulia, pasukan Wuyan kuat dan terlatih. Bagaimana kita bisa menang? Belum mulai perang sudah takut yang tahu. Mengira Perdana Menteri memikirkan negara yang tidak tahu. Mungkin mengira mereka memberi hadiah kepada Perdana Menteri. Hamba ini jujur dan tegas. Kalau Perdana Menteri tidak bermaksud begitu, mari kita perang. Agar orang tidak selalu mengira istana kita seperti memelihara tikus setiap hari. Berdes Yi Shiqiao di hadapan istana menghina pejabat. Berkata kasar bawa dia pergi. Hukum mati sebagai peringatan. Tunggu Perdana Menteri. Meskipun Ye Ziqiu berbicara sembarangan, tapi dia juga memikirkan negara dan rakyat. Karena ini pertama kalinya hamba tidak akan menindak. Ye Ziqiu, hamba turunkan kamu ke Departemen Pembuatan Anggur sebagai pengawas. Renungkanlah dengan baik. Hamba patuh. Apa yang terjadi ini? Tidak jadi mati lagi. Yang Mulia. Masalah lainnya kita bahas nanti. Bubarkan sidang.
Hari ini ada apa saja? Ingin mati tidak jadi malah diturunkan jabatan. Kalau kakek Ye tahu aku baru saja jadi pejabat hari ini, pasti dia marah besar. Ye Darren, tunggu sebentar. Ye Darren, tunggu. Ada apa? Katakan saja, jangan halangi jalanku. Kereta kuda sudah menunggu di luar istana. Ye Darren, cepat, siapkan barang-barangmu dan pergi ke kantor pembuatan anggur. Apa? Tidak di dalam istana. Ye Darren sepertinya belum pernah melihat dunia. Sumber air sangat penting untuk pembuatan anggur. Kantor pembuatan anggur tentu saja berada di pinggiran kota. Khusus menyediakan anggur untuk keluarga kerajaan. Baiklah. Hari sudah mulai gelap. Anda segera pergi saja. Kantor pembuatan anggur ini benar-benar jauh. Ini seperti diasingkan ke perbatasan. Darren. Saya kira Anda adalah pengawas Ye yang baru. Nama saya Fu Sheng. Kenapa hanya kamu sendiri, yang lain mana? Taruhan sudah ditempatkan besar atau kecil. Cepat. Mungkin mereka sibuk. Saya akan mengajak Darren berkeliling di kantor pembuatan anggur. Baik, datang saja dan nikmati tunjukkan jalan. Aroma anggur ini agak familiar. Tapi sepertinya tidak sama. Darren. Ini adalah anggur andalan kantor pembuatan anggur kami. Zhu Ye Fei King juga favorit kaisar. Zhu Ye Fei King ini. Bagaimana rasanya mirip dengan Zhu Ye King modern, tapi rasanya jauh berbeda. Sepertinya Zhu Ye Fei King ini masih bisa ditingkatkan. Darren, bagaimana menurut Anda? Anggur ini masih banyak ruang untuk perbaikan. Ini warisan leluhur. Masih bisa diperbaiki. Apapun yang Anda mau belajar dan teliti, semuanya bisa maju. Jadi Darren pasti punya cara untuk memperbaikinya. Tebak. Nasib tidak baik, kalah lagi, setiap hari kalah. Fu Sheng. Darren. Apakah kamu masih punya uang? Pinjamkan dulu ke Darren. Darren, saya tidak punya. Tidak ada? Bukankah kemarin baru saja dapat gaji bulanan? Pak, uang itu ada gunanya buat saya. Ada gunanya? Kamu cuma pesuruh, buat apa uang itu? Cepat keluarkan, Pak. Uang yang Bapak pinjam dulu. Katanya mau dibayar tapi belum juga. Sekarang malah ngitung-ngitung baik. Saya akan tunjukkan padamu betapa hebatnya saya. Berhenti. Ini bukannya pengawas yang baru datang ya, kenapa? Baru datang sudah mau ikut campur. Bukan kamu memaksa orang untuk mengeluarkan uang itu keterlaluan. Ya, pengawas. Saya sarankan jangan ikut campur. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Boleh cepat tunjukkan padaku. Bagaimana tanggung sendiri akibatnya? Orang-orang ya. Ajari ya pengawas yang baru ini, bagaimana aturannya. Pak Li menendang saya. Kamu sudah menendang baja hari ini, saya akan mengajarmu. Apa yang disebut aturan saya baru disebut aturan. Serang ya. Kamu apa yang kamu lakukan pada mereka? Saya hanya membuat mereka diam sebentar. Kamu jangan macam-macam. Saya adalah pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah. Di sini tidak ada artinya. Pak Li, saya hanya ingin bertanya satu hal. Di departemen pembuatan anggur ini, siapa yang paling berkuasa? Itu tentu saja ya pengawas. Anda yang menentukan. Hutang pada Fu Sheng cepat bayar. Ya, ini akan dibayar. Cepat. Fu Sheng, ini uangmu, hitung. Kebanyakan. Kebanyakan itu seharusnya anggap saja itu bunganya. Saya hanya mengambil yang menjadi hak saya.
Ini sudah cukup. Ye pengawas. Cepat pergi. Terima kasih, Pak. Siapa? Tidak baik Pak, hari ini desa terkena wabah. Pak Li takut wabah menyebar, mengurung warga yang terinfeksi bersama, akan membakar mereka. Wabah, aku ingin tahu penyakit apa ini. Yang membuat pemerintah begitu ceroboh mengorbankan nyawa. Wabah, bawa aku melihatnya. Tuan, Maafkan kami Tuan, tolong. Tuan, maafkan kami Tuan. kalian juga tidak bisa menyalahkanku. Kami takut penyakit kalian akan menulari orang lain. Apalagi di sini ada pabrik minuman keras. Yang menyediakan minuman untuk keluarga Kerajaan. Tuan, tolong maafkan kami. Kami pasti akan sembuh. Ibu, aku tidak ingin mati. Tidak, aku tidak ingin mati. Maafkan kami Tuan. Tolong selamatkan kami, ayo. Siapa? Li Tuan, apa yang sedang kau lakukan? Ye Tuan. Penduduk desa ini terkena wabah. Kami hanya mencegah penyebaran wabah. Penyebaran wabah. Kurasa kau ingin membunuh mereka. Tempat pembuatan minuman jarang terkena wabah. Karena minuman bisa menghilangkan penyakit. Tuan, tolong selamatkan kami. Tenang selama aku ada. Kalian tidak akan apa-apa. Tidak, dia tidak boleh tahu. Ye Tuan, orang-orang ini terkena wabah. Jika kau biarkan wabah menyebar, apakah kau bisa bertanggung jawab? Wabah. Pernahkah kau melihat wabah? Yang bisa membuat darah menggumpal seperti mutiara ini jelas keracunan. Tidak mungkin. Orang-orang ini terkena wabah kemari. Bawa orang yang membuat onar ini keluar. Li Tuan, ini sudah keterlaluan. Jika kau berani mengancamku nyawamu, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan. Yes, Hikyu, kau berani mengancamku. Aku sudah minum penawarnya. Penawar racun ini tidak ada penawarnya. Orang di belakangmu sudah menganggapmu sebagai orang mati. Fusion, nyalakan api dan rebus obat. Yang batuk darah hitam beri air licorici. Yang batuk dahak hijau biar aku yang tusuk. Baik. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan nyawa kami. Adik kecil baik-baik saja. Terima kasih Tuan. Tuan. Tuan Ye, tolong selamatkan saya. Saya bisa menyelamatkanmu, tapi kamu harus memberitahu saya mengapa melakukan ini. Tidak, saya tidak bisa mengatakan. Jika saya katakan, saya akan kehilangan nyawa. Sekarang jika kamu tidak mengatakan, sekarang kamu juga akan kehilangan nyawa. Tuan Ye, saya akan mengatakan. Saya akan memberitahu semua yang saya tahu. Katakan. Ya. Orang di balik ini benar-benar kejam. Tidak hanya membunuh untuk menutupi, tapi juga menyuruh Tuan Li meracuni dan membakar desa. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Surat ini ternyata digunakan di istana. Hei tua, kenapa kamu datang? Tuan khawatir tentang pangeran mendengar pangeran dipecat. Datang sepanjang malam bahkan jatuh di jalan. Bahkan wajahnya tergores cerewet. Kamu lihat kamu kenapa masih tidak bisa membuat orang tenang. Hari pertama menjabat ini. Bagaimana ini, apakah kamu terluka? Tidak apa-apa, tidak sengaja kena. Sampai saat ini, saya tidak berharap kamu memajukan istana lagi. Asalkan kamu sehat dan tidak salah jalan. Ayah akan tenang. Dari ibu kota ke sini,
Setidaknya harus menempuh perjalanan semalaman. Tua ini mulutnya kasar. Tapi hatinya sangat khawatir. Kamu tunggu di sini dengan sabar. Saya akan mencari cara untuk membawamu kembali. Ah, tidak perlu, saya baik-baik saja di sini. Baik-baik saja. Kamu lihat kamu begini. Jika kekurangan apa-apa, saya akan menyuruh orang mengirimkannya. Kakimu kenapa? Tidak apa-apa. Umur sudah tua. Hanya terlalu banyak berjalan. Saya pergi, jangan cari masalah. Yang Mulia, Dia benar-benar menyembuhkan semua orang. ini Baginda. Diam-diam membawa orang kembali. Ya, Darren, Anda benar-benar hebat. Para penduduk desa itu terlihat tidak ada harapan. Setelah jarum Anda menusuk, semuanya hidup kembali. Hanya trik kecil tidak layak disebut. Mari kita minum. Bagus-bagus. Darren. Ini ada ayah. Bagaimana rasanya? Lauto, kenapa kamu datang? Ada ayah. Padahal sangat peduli padamu. Tapi tetap saja memakai wajah dingin padahal. Berusaha keras untukmu. Tetap berpura-pura tidak ada apa-apa. Tahan napas. Fu Sheng. Siapa? Ye Darren, bangsawan memanggil. Bangsawan-bangsawan mana? Pergi saja akan tahu. Tenang, hanya dupa penenang. Subuh akan bangun sendiri. Bawa jalan. Baginda. Orang yang mencariku ternyata dia. Menghadap Baginda. Tahukah kamu hari ini aku memanggilmu? Apa urusannya? Tidak tahu. Aku ingin kamu dalam sebulan meningkatkan Juye Fei King, meningkatkan rasa arak istana. Meningkatkan Ju Ye Fei King dia. Mengapa dia mencari saya? Bagaimana jika saya tidak setuju? Jika kamu tidak mau, maka seluruh keluarga Ye akan seperti ini. Kamu bertahan dulu beberapa hari, aku cari cara. Mengirimmu keluar. Sekarang ini tidak takut kekuasaan. Berani menghadapi kematian. Tetapi jika melibatkan Wang Fuye dan Lauto, hamba patuh perintah. Yang Mulia, Ye, silakan. Meski hanya untuk menyelesaikan tugas. Tapi jangan sampai menyusahkan orang lain. Baginda, apakah Baginda yakin orang ini bisa dipercaya? Saat ini hanya bisa mencoba. Siapa? Baginda, ini hamba tua. Ini ramuan tonik Baginda hari ini. Silakan mundur dulu. Hamba tua menghadap Perdana Menteri, silakan bicara. Apa urusannya, Yang Mulia? Baginda hari ini memanggil Yeshichu. Memerintahkannya untuk memperbaiki rasa arak istana Zhuye Fei King. Batas waktu 1 bulan. Memperbaiki Zhuye Fei King. Ye Shikyu hanya orang kecil tak terkenal.
Berani campur tangan urusan arak istana. Yao Chenggong, kamu terus awasi Baginda. Jika ada gerakan mencurigakan segera laporkan. Baik Perdana Menteri. Xiao Tuan. Cari tahu latar belakang Ye Xiqiu. Saya ingin tahu semua tentang dia. Baik Perdana Menteri. Ye Xiqiu. Saya ingin melihat seberapa besar kemampuanmu. Jika tidak bisa membuat arak Baginda akan menghukum mati. Tentu saja bisa pulang. Tapi seluruh keluarga Ye dan orang tua itu Kamu tahan dulu beberapa hari, saya akan cari cara mengeluarkanmu. berjuang untukku. Tapi saya malah berpikir bagaimana caranya mati. Yang Mulia. Sepanjang hari Yang Mulia belum makan. Minum lesap. Fu Sheng, jika kamu menghadapi situasi sulit, satu sisi hasil yang kamu idamkan. Dan di sisi lain, orang yang tidak bisa kamu tinggalkan. Kamu akan memilih yang mana? Yang Mulia, hamba tidak banyak belajar. Orang tua di kampung bilang, jika menghadapi kesulitan dengarkan hatimu. Condong kemana lakukan itu. Tanya hatimu sendiri. Hatiku tidak ingin membuatmu sakit. Juga tidak ingin menyusahkan orang di sekitarku. Fu Sheng, siapkan bahan untuk membuat arak. Aku akan mulai memperbaiki Zhu Ye Fei King. Baik Tuan. Masalah kembali. Cari cara lain. Daun bambu ini khasiatnya kurang. Tuan, bahan obat ini ada masalah. Kualitas bahan obat ini terlalu buruk. Arak yang dihasilkan sama sekali tidak memenuhi persyaratan kita. Fu Sheng, kau tahu di mana bisa membeli bahan obat berkualitas tinggi? Tuan, di kota ada toko Chang Chuntang. Katanya kualitas bahan obat di sana sangat bagus. Mungkin ada yang Anda cari. Baik, mari kita lihat. Fu Sheng, siapkan kereta, kita berangkat sekarang. Baik. Chang Chuntang. Mungkin ada yang aku cari. Bagaimanapun aku harus membuat Zhu Ye Fei King yang diperbaiki. Hanya dengan begitu aku tidak akan menyusahkan mereka. Manajer Fu. Pajak bulan ini harus dibayar. Bukannya pajak bulan lalu sudah dibayar? Bulan lalu adalah bulan lalu. Bulan ini ada peraturan baru. Toko obat harus membayar pajak bahan obat tambahan. Pajak bahan obat apa itu? Aku belum pernah dengar. Jangan banyak bicara. Ini peraturan baru dari pemerintah, tidak bayar tutup. Tidak mungkin. Tidak bayar juga tidak. APA bagaimana kalau kau temani kami bermain, pajaknya dihapus. Kalian berbuat seperti ini. Tidak takut aku laporkan ke polisi? Polisi. Kakek kami ini polisi. Kalian jangan mendekat. Tolong. Kalian jangan mendekat. Cari mati. Tuan. Buka matamu, lihat baik-baik. Kalau melukai tuanku kalian sanggup tanggung. Tuan siapa? Kalian ini siapa? Berani sekali kalian bersekongkol menculik wanita di siang bolong. Tidak benar Tuan, kami datang untuk memungut pajak. Tapi pemilik toko menolak membayar pajak. Bahkan mengusir kami keluar. Karena itu kami terlibat konflik ya. Tidak ada pajak obat-obatan, jelas-jelas kalian mengada-ada. Kalian dengar sendiri, saya juga tidak pernah dengar ada pajak ini itu. Tuan, Anda tidak pernah dengar. Tidak berarti tidak ada.
Ini peraturan baru dari istana, saya sarankan. Jangan ikut campur urusan ini, saya rasa. Orang ini palsu bukan tuan yang sebenarnya. Bahkan tidak tahu ada pajak, saya sarankan kamu. Cepat pergi, jangan ikut campur di sini. Benarkah saya tidak bisa mengurus? Tapi saya tidak tahu apakah Kaisar sekarang bisa mengurus. Apa maksudnya? Ini daftar pembelian dari Departemen Pembuatan Minuman, yang sudah dilihat langsung oleh Kaisar jika terlambat. Proses pembuatan minuman Kaisar saya tidak tahu. Bisakah kalian menanggungnya? Kertas itu memang khusus dari istana. Tuan, maafkan kami. Saya tidak tahu siapa Tuan telah menyinggung Tuan. Semoga Tuan memaafkan. Saya akan segera pergi. Ayo pergi. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Tidak apa-apa. Tuan, obat-obatan. Ini obat-obatan yang dibutuhkan untuk membuat minuman, lihatlah. Apakah kamu punya? Tidak ada. Mengapa ini sangat penting? Obat-obatan yang kamu butuhkan sangat langka. Saya juga tidak punya di sini. Lalu bagaimana tanpa obat-obatan ini? Bagaimana Tuan bisa membuat minuman? Ya, Membuat minuman jika kalian untuk membuat minuman. Saya tahu ada tempat yang mungkin memiliki obat-obatan yang kalian butuhkan. Benarkah itu bagus? Tapi jaraknya jauh, apakah kalian bisa? tentu saja. Mengapa mereka seperti itu? Tahun lalu ada kemarau panjang, meskipun istana mengirim bantuan uang untuk bencana. Tapi uang itu dikorupsi oleh para pejabat tamak. Sampai ke tangan rakyat sudah hampir tidak ada. Sekarang orang-orang ini sulit memenuhi kebutuhan dasar. Pejabat korup ini benar-benar tidak punya hati nurani. Ya, kakak, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Jangan merasa bersalah seperti ini. Aku sangat ingin membantu mereka. Biarkan aku pulang. Tapi sekarang aku tidak hanya tidak bisa membantu. Sekarang juga tidak bisa pulang. Ibu, Huzi, ibu, jangan marah pada ibu. Adikmu sudah hampir tidak bisa bertahan. Berhenti. Tinggalkan anak ini. Hei anak muda, lebih baik jangan ikut campur. Kamu tahu kami ini siapa? Jangan cari masalah. Kesempatan bagus, kesempatan untuk mati dengan gagah berani. Ini dia tidak peduli kalian ini siapa. Membawa anak di siang bolong. Masih ada keadilan. Membawa. Apa membawa? Aku sudah membayar. Ibannya menjual anak ini kepada kami. Ini kesepakatan dua pihak. Pergi dari sini, kami sedang menyelamatkan mereka. Kamu mengerti tidak anak ini? Jika pergi akan bekerja untuk Kaisar. Membangun istana. Di masa depan mungkin akan menikmati kekayaan dan kemewahan. Membangun istana untuk orang itu. Dia benar-benar tidak bisa dibiarkan, tidak. Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kamu berani memukulku. Memukulmu memang tidak terima, ayo berduel. Kamu cari mati, jangan buang waktu. Zhang Daren masih menunggu laporan. Hei anak muda. Hari ini kamu beruntung pergi. Aku mengizinkan kalian pergi. Masalahnya belum jelas. Anak ini harus tinggal. Hei anak muda. Nasihat baik sulit untuk orang yang sudah mati serang. Ayo potong di sini, jangan sungkan. Alhamdulillah akhirnya bisa pulang. ibu, Aku mohon pada kalian. Biarkan mereka bawa Huzi pergi. Ada apa ini kakak, tolong jangan. Jangan rusak rencanaku. Bukan kakak, jangan takut, tenang saja. Hari ini aku rela mengorbankan nyawaku. Pasti akan menyelamatkan Huzi. Aku tahu niat kalian baik. Tapi aku butuh makanan untuk menyelamatkan anakku. Aku tidak bisa hanya diam melihat. Dia mati kelaparan. Yanggan. Tapi Huzi juga anakmu. Kamu tidak bisa menukar anakmu sendiri untuk makanan. Tenang, hari ini aku yang akan urus ini. Aku benar-benar tidak punya cara lain.
Selesai-selesai. Kakak ini menangis merengek dan mengancam bunuh diri. Rencanaku pasti gagal semua. Kalian dengar ya. Hari ini kalian tidak bisa bawa orang ini pergi. Kalau mau berkelahi hadapi aku. Nak kamu cari mati. Aku mohon pada kalian. Biarkan mereka bawa Huzi pergi. Ayah Huzi demi satu suap makanan untukku dan anakku. Berlari ke gunung sampai mati kedinginan. Adik Huzi masih kecil. Aku tahu. Di sana jadi budak meski sangat berat. Tapi setidaknya, ada makanan untuk bertahan hidup. Kalau aku tidak menyerahkan Huzi pada mereka, apa yang bisa kulakukan? Apakah hanya dia melihat, dia mati kelaparan? Ibu, Ibu minta maaf padamu. Awalnya aku hanya ingin menyelamatkan mereka. Itu juga berarti berani mati. Jadi tidak akan melibatkan istana Y. Dan bisa pulang. Tapi aku tidak pernah menyelidiki mengapa kakak ini melakukan ini. Aku bisa bantu kalian. Aku tahu niat kalian baik. Tapi kamu hanya bisa menyelamatkan kita sementara. Tidak bisa selamanya. Lihatlah orang-orang ini. Siapa yang tidak hidup dengan susah payah? Banyak sekali orang. Tidak mungkin diselamatkan semua. Nak kamu pikir kamu membantu mereka. Sebenarnya kamu malah merugikan mereka. Ibu, aku akan pergi dengan mereka. Jangan menangis lagi. Ibu, Ibu minta maaf padamu. Kakak aku benar-benar bisa membantu kalian. Niat baikmu aku hargai. Meskipun kamu bisa menyelamatkan kita sementara. Tapi setelah kamu pergi, bagaimana nasib kita nanti? Huzi pergi dengan mereka. Masih ada harapan untuk hidup. Aku benar-benar tidak punya cara di dunia ini. Ya. Aku bisa membantu mereka sekali. Tapi tidak bisa selamanya. Yang salah adalah dunia ini. Adalah para pejabat korup yang memperlakukan manusia seperti rumput. Jangan berlama-lama. Pergi atau tinggal kalian yang memutuskan. Huzi, Tunggu sebentar. Tuan, Tolong perlakukan Huzi dengan baik. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan menjemputnya sendiri. ya Tuan tenang saja. Huzi. Warga ikut aku ambil makanan. Semua dapat bagian cepat. Kakak ye. Terima kasih Tuan, jangan buru-buru semua dapat. Ini ambil dulu. Jaga dirimu dan anak-anak. Ini rumahku. Harum baunya bagus-bagus. Nama yang bagus. Ini ayahku yang menulisnya, dia bilang anggur desa Singhua harus punya aroma bunga. Pantas saja Zhuye King begitu unik. Ternyata bukan hanya bahan obatnya yang bagus, tapi juga menggunakan anggur desa Singhua yang berkualitas. Ayo. Ayah, aku pulang. UR sudah kembali. Siapa mereka? Ini Yezhiqiu tuannya. Ini Fusheng, mereka datang kali ini. Untuk mencari bahan obat Juye Fei King, aku ingat sebelumnya. Ayah pernah memodifikasi Juye Fei King, mungkin kalian bisa ngobrol. Wah senior, kamu hebat sekali bisa memodifikasi Juye Fei King. Boleh minta secangkir untuk dicicipi. Gak masalah. Ayo silakan duduk. Wah, minuman ini enak sekali. Minuman ini kok rasanya mirip Juye King ya? Juye King. Nama yang bagus, nanti kita pakai itu. Minuman ini masuk ke mulut langsung terasa harum. Sangat hebat. Senior, bagaimana kamu melakukannya? Minuman kerajaan Juye Fei King ini, setelah dimodifikasi oleh Fulau, rasanya memang lebih baik dari sebelumnya. Dulu waktu aku berobat ke sini, aku menemukan orang-orang di desa Cahua ini sangat suka minum. Aku sendiri juga suka. Jadi aku tinggal di sini, kemudian aku menemukan para pembuat minuman di sini suka menggunakan Fenjiu sebagai bahan dasar. Untungnya, aku menambahkan 6 jenis bahan obat.
Barulah ada versi modifikasi Zhu Yeking ini. Ayo teman muda tambah lagi. Senior, minuman ini punya rasa dan aroma yang unik. Kebetulan aku juga punya tugas untuk memodifikasi minuman kerajaan. Senior, jika kamu tidak keberatan, mari kita bekerja sama. Memodifikasi Zhu Ye Fei King ini membuatnya lebih sempurna. Aku sedang bingung tidak punya teman sevisi. Bagus sekali. Ada ide apa teman muda? Menurutku sebaiknya ditambahkan beberapa herbal baru biar rasanya lebih berlapis. Kalau begitu, bagaimana kalau Tuan Ye menjelaskan idenya? Untung waktu itu saat meneliti minuman embun, aku sengaja mempelajari bahan-bahan Zhu Ye King. Bagaimana menurut senior? Wah, ini luar biasa. Benar-benar luar biasa. Pandangan Tuan Ye memang sangat bijaksana. Beberapa bahan herbal ini, jika dimasukkan ke dalam minuman keras, dapat menetralkan sifat panasnya, menjernihkan pikiran, menghilangkan rasa gelisah, melancarkan buang air kecil, dan menetralkan meredakan pusing, memperjelas penglihatan. Berbagai jenis rempah aromatik ini, kebanyakan memiliki khasiat untuk memperkuat limpa, dan menyeimbangkan energi dan menetralkan. Dapat mencegah kerusakan akibat kelembaban alkohol. Bahan herbal untuk kesehatan, seperti Angelica sinensis, Nemperkia dan Menambadera. Cengkeh dapat menghangatkan ginjal dan memperkuat energi pria. Bagus, benar-benar bagus. Baiklah kalau begitu. Mari kita bersama-sama mempelajari proporsi bahan-bahan ini untuk menyempurnakan minuman keras bambu hijau. Tuan Ye, ini adalah bahan-bahan yang sudah dibagi sesuai proporsi baru. Terima kasih Nona Fu. King Yu, keterampilanmu dalam membagi bahan-bahan semakin terampil. Tentu saja sejak kecil aku melihatmu membuat minuman keras. Ayo kita pergi. Ayo. Rasanya jauh lebih baik. Tapi masih ada perbedaan dengan rasa minuman bambu hijau yang biasa ku minum. Sepertinya ada yang kurang tepat. Apakah ada masalah Tuan Ye? Sensasinya memang meningkat. Tapi masih ada yang kurang. Tuan Ye benar. Minuman ini memang kental tapi kurang kesegaran dan manisnya yang khas minuman bambu hijau. Mungkin proporsi bahan-bahannya tidak tepat. Atau mungkin kulit jeruk keringnya tidak cukup tua. Bagaimana kalau kita mencoba daun bambu muda yang baru dipetik? Daun bambu di musim semi paling harum. Baiklah, mari kita coba. Tuan Ye, kamu sangat tekun dalam membuat minuman keras. Sungguh langka. Membuat minuman keras seperti berobat, sedikit saja kesalahan bisa membuat perbedaan besar jika tidak berusaha sempurna. Bagaimana bisa membuat minuman yang baik? Yang mulia, barang yang Anda pesan sudah sampai. Di mana? Di sebuah desa. Anda tahu apa yang harus dilakukan, pastikan semuanya bersih. Tidak ada yang selamat. Jika benda ini didapat, rencana besar akan berhasil. Bagaimana dengan Tuan Ye? Berhasil. Meskipun anggur ini tidak sebanding dengan rasa Zhu Ye King dalam ingatanku, tapi dalam kondisi sekarang, sudah yang terbaik yang bisa dicapai. Tubuh anggurnya kental, masuk ke mulut manis dan lembut. Aftertaste-nya segar. Tuan Ye, anggur ini benar-benar luar biasa. Anda hebat sekali jika dijual. Pasti akan menggemparkan seluruh kota. Pasti.
Tapi tetap harus berterima kasih pada bantuan kalian semua, terutama bantuan Nona UR. Alokasi bahan obatnya baru bisa mencapai hasil sekarang. Tuan Ye terlalu memuji, ini hal yang bisa saya lakukan. King Yu sudah belajar pengobatan dengan saya sejak kecil. Penguasaannya terhadap bahan obat benar-benar presisi. Tapi anggur ini masih bisa dibuat lebih baik. Kalau ada alat pembuatan yang lebih baik, mungkin bisa lebih mendekati rasa Zuye King dalam ingatanku. Tapi untuk sekarang anggur ini sudah bisa diserahkan. Ayo bersulang, ayo bersulang. Ayo bersulang. Tenang ayah, saya akan menjaga diri sendiri. Kerjasama yang menyenangkan dengan Master Fu. Kali ini berkat petunjukmu, kalau tidak ada kamu, kami pasti tidak bisa membuat anggur sebaik ini. Terlalu sopan Tuan Ye. Saya juga senang kalian bisa membuat anggur yang bagus. Dokter Fu, lain kali kami membuat anggur yang bagus, akan kami kirimkan ke Anda secepatnya. Baik, saya tunggu kabar baiknya. Jaga dirimu baik-baik. Tenang ayah, saya akan menjaga diri sendiri. Pergilah. Nona Fu, kali ini, berkat bantuanmu dan Senior Fu, baru bisa membuat Zuye King ini. Kakak Ye terlalu sopan. Saya hanya membantu sedikit, tapi kamu, semangatmu dalam membuat anggur sangat saya kagumi. Kali ini masih harus berterima kasih pada bantuanmu, kalau tidak, anggur bambu ini mungkin sulit untuk jadi. Persahabatan ini akan Ye ingat selamanya. Ye, kakak terlalu serius bisa membantu. Saya juga senang, hanya saja. Apakah kamu akan pergi sekarang? Ya, masih ada beberapa hal yang harus saya urus di departemen pembuatan anggur. Saya akan kembali jika ada jodoh, kita akan bertemu lagi. Baik, sampai jumpa lagi. Nona Fu, lain kali kamu datang ke departemen pembuatan anggur, saya pasti akan mengundangmu mencicipi anggur bambu baru. Pasti lebih harum dari yang ini. Saya akan ingat Fusheng, kamu tidak boleh ingkar janji. Tenang, saya Fu Sheng, selalu menepati janji. Sudah Fu Sheng, kita harus pergi. Ternyata Kaisar terus memantau saya. Ye, Darren sangat terampil, pantaslah Kaisar mempercayai Anda. Kaisar, jika tidak percaya saya bisa membuat anggur ini, mengapa masih mencari saya? Ye, Darren salah paham, Kaisar tidak percaya pada Anda. Tetapi anggur ini sangat penting. Tidak bisa tidak berhati-hati. Sangat penting, hanya segelas anggur. Bisa sepenting apa? Anggur ini berkaitan dengan nasib negara. Apa maksudnya? Jika Ye, Darren benar-benar ingin tahu, kenapa tidak tanya langsung pada Kaisar? Baik, saya ingin tahu. Apa rahasia dari anggur ini? Kaisar, anggur bambu yang Anda inginkan, saya sudah menyempurnakannya. Rasanya jauh lebih baik. Ye Shizi benar-benar tidak mengecewakan. Kaisar, anggur ini, saya sudah membuatnya orang-orang dari Istana Ye. Bisakah dibebaskan? Ada satu hal lagi. Saya sangat tidak mengerti rakyat. Kelaparan sampai tidak bisa makan. Anda masih di sini membangun istana mewah. Ye Shizi, apa maksud Anda? Rakyat kelaparan dan kedinginan mengembara tanpa tempat tinggal. Anda tidak peduli. Sendiri di sini menikmati kesenangan. Apakah ini yang seharusnya dilakukan seorang kaisar? Ye Ziqiu,
Anda tahu apa yang Anda katakan? Tentu saja saya tahu dan lagi. Racun wabah di desa itu. Apakah kamu yang menyuruh orang untuk melakukannya? Kamu pikir semuanya adalah perbuatanku. Bukan begitu. Di istana arus bawah mengalir deras. Kamu pikir aku bisa menguasai segalanya. Kalau bukan kamu siapa lagi? Mengetahui terlalu banyak tentang hal ini tidak baik untukmu. Baginda. Jika kamu benar-benar peduli pada rakyat, kamu harus mencari tahu kebenarannya dan memberikan keadilan pada rakyat itu. Yezikiu, kamu terlalu naif. Dunia ini tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginanmu. Lakukanlah lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Baik. Kalau begitu bantu aku melakukan satu hal lagi. Setelah selesai aku pasti akan memberitahumu kebenarannya. Mungkin saat itu, kamu sendiri akan mengerti. Seorang kaisar yang tidak bertindak seperti kamu masih ingin aku membantumu tidak mungkin. Kamu tidak takut. Aku akan memenggalmu. Hidup dan mati hanyalah sekejap. Jika bisa mati dengan mulia, aku justru menginginkannya. Benar-benar menginginkannya. Kamu tidak peduli dengan hidup dan mati. Lalu bagaimana dengan seluruh keluarga Ye Fusheng Nona Fu? Kamu tidak peduli. Kamu. Baiklah, apa yang ingin kamu suruh aku lakukan? 3 hari lagi akan ada kompetisi minuman. Aku ingin kamu membawa Ju Ye King dan memenangkan kompetisi ini. Kompetisi minuman. Apa untungnya bagimu memenangkan kompetisi ini? Kamu tidak perlu banyak bertanya. Cukup lakukan sesuai perintahku. Bagaimana jika aku tidak setuju? Yezikiu. Aku sudah memberimu kesempatan. Jangan paksa aku bertindak. Baik, aku setuju. Tapi setelah selesai, aku ingin kamu memberitahuku semua kebenarannya. Aku berjanji. Sampai jumpa. Baginda, apakah dia benar-benar bisa menang? Dia harus menang. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan lagi. Yang Mulia, Bagaimana kabar Yang Mulia belakangan ini? Sudahkah minum obat tepat waktu? Obat penguat, jangan khawatir Tuan. Hamba setiap hari mengawasinya, memastikan dia meminumnya. Tidak ada kesalahan. Aku selalu percaya padamu. Tuan, ini ada laporan dari Gubernur Bingshou yang mengatakan Tuan membunuh desa dan merebut tambang. Sebelum Yang Mulia melihat laporan ini, hamba sudah mengambilnya terlebih dahulu. Membunuh desa dan merebut tambang. Mereka memang pandai bercerita. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Yang Mulia hanya boleh melihat apa yang seharusnya dia lihat. Baik Tuan. Hamba pasti akan berhati-hati. Tidak akan membuat Yang Mulia curiga. Dunia ini, sooner or later, akan menjadi milikku. Tuan bijaksana. Hamba bersedia menjadi pelayan setia Tuan. Kerjakan dengan baik setelah semuanya berhasil. Tidak akan melupakan jasa kamu baik Tuan. Fusheng. Besok adalah kompetisi minuman. Minuman ini harus dijaga dengan baik. Jangan khawatir Tuan. Aku merasa tidak semudah itu. Perdana Menteri, besok adalah kompetisi minuman. Aku dengar kaisar kalian sedang mencari orang untuk meningkatkan resep bambu terbang hijau itu. Jangan khawatir, Han, orang tak dikenal tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan jika dia benar-benar bisa membuatnya. Aku punya cara untuk membuatnya, tidak bisa membawanya keluar. Semuanya sudah aku atur.
Perdana Menteri, mengapa kamu begitu yakin? Besok kompetisi minuman. Pasti akan membuat Han mencapai keinginan baik. Jika bisa memenangkan kompetisi besok, aku berjanji akan melakukannya kerja sama yang baik. Lihat apa yang kamu lakukan. Laporan sudah sampai ke ruang atas. Kalau bukan karena kecerdikan Yao Tenggong, urusan tambang besi yang ingin kusembunyikan ini bisa saja terbongkar Tuan Hamba. Hamba tahu salah. Apa gunanya tahu salah? Segera selesaikan urusan ini sampai tuntas. Jangan sampai ada kebocoran seperti ini lagi. Ya Tuan Hamba akan segera melakukannya, tidak akan mengecewakan Tuan lagi. Hari ini adalah pesta adu minuman. Bangsa-bangsa datang menghadap hati Kaisar sangat senang. Semua hadirin silakan menikmati minuman dan menikmati hidangan lezat bersama. Yang mulia, karena ini adalah kompetisi, seharusnya ada hadiah. Jika saya memenangkan pesta adu minuman ini, tidak tahu apa hadiah yang akan diberikan oleh Yang Mulia. Han ingin hadiah apa? Jika saya bisa memenangkan kompetisi, apakah Yang Mulia bisa memberikan 6 kota Yu kepada saya? Han Bater, perkataanmu salah. 6 kota Yu adalah dasar negara Houliang kami. Mana bisa dengan mudah diserahkan. Mu Darren Mengapa kau merah. Pemenang kompetisi Yang Mulia akan mengabulkan. Satu permintaan apakah kau benar-benar ingin Yang Mulia ingkar janji? Han Yang Mulia selalu menepati janji. Mana mungkin ingkar padamu? Mu Darren, perkataanmu ini. Apakah kau takut? Negara besar Houliang kami. Mana ada yang takut? Yang Mulia, lihatlah. Kalau begitu Kaisar setuju. Tapi jika Han kalah, bagaimana? Jika Han kalah, akan menghadiahkan 104 kuda terbaik dari padang rumput, dan 10.000 tael emas. Baik, sepakat. Pesta adu minuman resmi dimulai. Kompetisi terdiri dari 3 tes. Tes pertama adalah membuat puisi. Saya duluan. Silakan. Anggur yang lezat. Tersimpan di rumah. Pulang perang minum beberapa tempayan. Apapun perang besok. Malam ini ada anggur, malam ini bersenang-senang. Giliran kalian. Tidak menyangka negara besar Houliang kalian. Tidak ada satupun yang berani menghadapi tantangan. Dia tidak datang ya, para menteri, adakah yang bersedia menghadapi tantangan? Jika tidak ada yang bersedia, maka kalian kalah dalam permainan ini. Saya yang akan melakukannya. Paduka. Hamba bersedia mewakili Houliang untuk menghadapi tantangan. Bagus Ye memiliki keberanian seperti itu. Hati saya sangat terhibur. Bagaimana menurut Han? Jika Han merasa tidak puas, hamba masih punya. Saya tidak percaya kamu masih punya. Bagus, ini benar-benar kalimat yang bagus. Ini adalah tulisan Wu Zetian, ratu kita, yang ditulis untuk Jue King pada masa itu. Saya tidak percaya kamu masih punya kata-kata. Menulis puisi dan syair bukanlah keahlian saya. Giliran berikutnya. Kalian kalahkan. Kalian kalah sekumpulan orang bodoh. Ini baru percobaan pertama, masih ada 2 percobaan lagi. Siapa yang menang masih belum bisa dipastikan. Percobaan kedua membandingkan keindahan anggur. Silakan kedua pihak menyajikan anggur terbaik mereka untuk dicicipi oleh Paduka dan para menteri. Paduka ini adalah anggur spesial dari suku Wuyan. Dibuat dari anggur terbaik. Dan telah disimpan selama 10 tahun. Rasanya kaya dan meninggalkan kesan yang mendalam. Anggur yang bagus. Paduka anggur ini bernama Jue King. Dibuat dengan menggunakan Fenjiu dari desa Xinghua sebagai dasar, dan ditambahkan lebih dari 10 jenis bahan herbal berharga. Anggur ini tidak hanya memiliki aroma yang unik, tetapi juga rasa yang manis dan lembut.
dan dapat menyehatkan tubuh, menghidupkan kembali semangat, dan meredakan kelelahan Paduka. Anggur ini. Anggur ini aromanya menyebar, rasanya lembut dan meninggalkan rasa manis. Benar-benar berbeda dari yang lain. Anggur yang bagus. Bagaimana mungkin saya sudah mengganti? Anggurnya bagaimana bisa? Para menteri, siapa yang menurut kalian harus memenangkan ronde ini? Paduka, hamba berpikir anggur ini kental dan kaya. Rasa yang unik lebih unggul. Pendapat MU benar sekali. Hamba juga berpendapat bahwa anggur ini lebih kaya. Meskipun Suiking elegan, tapi anggur lebih eksotis. Hamba juga berpendapat anggur lebih baik. Semua bangsawan berpikir demikian. Paduka hamba berpikir Suiking. Aroma bunga dan buah dengan sedikit aroma obat. Rasa yang penuh dan harum menyenangkan. Tekstur yang lembut dan halus adalah yang terbaik. Meskipun anggur baik tapi terlalu kuat, mungkin tidak cocok dengan selera negara Houliang kita. Karena pendapat bangsawan berbeda, mungkin lebih baik kita biarkan utusan untuk mencicipi juga bagaimana. Minuman Suiking menampilkan warna kuning transparan dengan sedikit hijau kebiruan. Seperti embun di daun bambu muda di musim semi. Jernih sampai ke dasar. Menggoyangkan gelas minuman menempel perlahan di dinding. Membentuk kaki anggur yang merata. Ini menunjukkan viskositas yang tinggi. Menandakan minuman yang kaya. Dimulai dengan aroma segar daun bambu. Seperti berjalan ke hutan bambu di pagi hari. Diikuti oleh berbagai aroma obat. Keharuman yang kaya berkembang bertahap. Tapi tidak terlalu kuat, akhirnya adalah aroma khas. Dari anggur dasar Fenjiu. Panjang dan tahan lama. Benar-benar minuman yang luar biasa. Anggur yang kaya dan kuat, rasa yang unik. Benar-benar tidak mengecewakan. Karena pendapat para bangsawan berbeda, mungkin ronde kedua ini kita anggap seri bagaimana. Paduka bijaksana. Paduka ronde berikutnya saya akan melawannya. Untuk menentukan pemenang ronde ketiga, mari kita bandingkan. Bagaimana penjualan dua minuman kita? Berani tidak kamu bandingkan? Bangsawan Ye, apa pendapatmu? Hamba siap bertanding. Tidak kusangka kamu begitu percaya diri. Saya tentu percaya bahwa rasa Zuyeking minuman kerajaan kita akan memenangkan hati rakyat. Bangsawan Ye, jangan terlalu yakin. Jika penjualan Suikingmu tidak bagus, bukankah itu akan mengecewakan Yang Mulia? Saya bersedia menjamin dengan nyawa saya sendiri. Bambo Leaf Green pasti tidak akan mengecewakan. Baik, karena Shi King begitu yakin, maka saya setuju. Ujian ketiga kita adalah membandingkan penjualan dengan batas waktu 7 hari. Untungnya Tuan memiliki pandangan jauh ke depan. Sungguh tidak terduga. Benar-benar ada yang mengganggu minuman kita. Tuan, siapa menurut Anda? Pasti orang yang tidak ingin saya menang. Siapa itu di seluruh kompetisi ini? Menurutmu, siapa yang paling tidak ingin kita menang? Pasti Han Bater itu. Dia menguasai 6 kota Yu. Tentu tidak ingin kita menang. Tidak hanya itu, ada satu orang lagi. Pagi ini ketika Yang Mulia meminta para menteri minum, setiap kali mereka berbicara, mereka secara tidak sadar melihat ke satu orang. Perdana Menteri MU Yong. Tidak heran para menteri itu berbicara tanpa hati nurani. Anggur itu kental, ternyata dia yang ada di balik layar. Benar. MU Yong memiliki pengaruh besar di istana. Jika dia tidak ingin memberi saya kesempatan, dia pasti akan menggunakan segala cara. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja membuka pasar Bambo Leaf Green. Saya sudah punya strategi. Kamu istirahat yang baik, saya akan keluar sebentar. Yes, Kiyu. Hanya seorang pangeran yang jatuh. Berani-beraninya, dia merusak rencana saya berkali-kali. Saya tidak percaya dengan saya di sini. Bambo Leaf Green-nya bisa terjual. Tahu apa yang harus dilakukan ya Tuan, bawahan ini akan segera melakukannya.
Penjahat lain kali saya akan mengambil nyawamu. Nona, kamu terluka. Minggir. Nona, saya tidak punya niat jahat kamu terluka. Butuh bantuan. Cepat tangkap dia, dia pasti tidak jauh. Baik-baik saja. Lepaskan saya. Nona, percayalah pada saya dan saya tahu ada tempat. Bisa sembunyi sebentar. Luka kamu sudah dibalut. Ingat jangan kena air beberapa hari ini, ganti obatnya tepat waktu. Cepat sembuh kok. Makasih. Sama-sama. Budi baik Tuan hari ini. Akan kubalas suatu hari nanti, aku pamit dulu. Non, malam sudah larut. Di luar mungkin kurang aman. Bagaimana kalau besok saja berangkatnya? Tidak perlu, aku masih ada urusan. Baiklah kalau begitu. Non, hati-hati ya, kalau ada apa-apa bisa cari aku lagi. Iya. Tuan, orang yang Anda maksud sudah selesai. Bagus, besok kita bisa beraksi dengan leluasa. Tuan, apa sih cara yang Anda maksud? Rahasia beberapa hari lagi kamu akan tahu. Oh iya. Ini cepat hafalkan. Beberapa hari lagi kita akan pakai. Baik, siap. Lalu panggil King Yu ke sini bantu kita. Baik, aku akan suruh orang jemput Nona Fu. Bisa diandalkan nih. Kamu bilang Yes Hikyu. Apa dia bisa menang? Paduka Yezhikyu. Orang ini cerdik dan teliti. Dia berani menerima tantangan ini. Pasti sudah yakin bisa menang. Semoga saja. Percaya sama aku pasti benar. Ye, aku sudah mengundang semua pemuda terpandang di kota ini. Keren kan? Su, kamu bilang ada anggur spesial, apa sih istimewanya? Jangan-jangan cuma bohong ya? Tenang saja. Anggur Ye ini bahkan di sana dipuji sebagai barang langka. Para tuan. Anggur ini namanya Juye King. Ini anggur istana khusus untuk keluarga kerajaan. Hari ini kami meluncurkan edisi terbatas. Khusus untuk dicicipi para tuan. Anggur istana apa sih? Semuanya. Juye King ini dibuat dari Venjiu kualitas terbaik. Sebagai dasar tambahkan lebih dari 10 jenis bahan herbal berharga. Dibuat dengan hati-hati. Warnanya keemasan menunjukkan kemewahan kerajaan. Cairannya jernih dan transparan. Aromanya kuat, perpaduan antara aroma alkohol dan herbal. Harmonis dan indah manis saat diminum. Lembut dan menyegarkan, cocok untuk konsumsi sehari-hari. Juga dapat membantu pencernaan dan meningkatkan produksi air liur. Menambah energi dan mengurangi kegelisahan. Memperlancar peredaran darah yang lebih penting lagi. Apa itu? Cepat katakan apa itu. Cepat katakan. Setiap botol Juye King memiliki kode khusus. Satu orang satu kode unik. Selain menjadi barang berharga dalam alkohol, juga simbol status. Baik untuk konsumsi pribadi atau sebagai hadiah. Sangat bergengsi, lebih baik tidak makan daging daripada tidak memiliki bambu. Unik, bukankah itu berarti alkohol ini? Minum satu botol berkurang satu botol. Ya, hari ini dijual terbatas hanya 10 botol. Jika Anda melewatkannya setelah ini, tidak akan ada kesempatan lagi. Terbatas hanya 10. Ini tidak cukup Tuan. Ye, berapa harga 2 botol? Saya juga mau 1 botol, saya juga mau. Semua orang dapat bagian. Sisakan 1 botol untuk Jangan saya. terburu-buru. Sui King kami meskipun terbatas dan khusus. Tetapi kami akan menyediakan layanan khusus untuk VIP. Nanti akan ada kejutan yang lebih besar. Kakak Ye, strategi ini benar-benar hebat. Harus berterima kasih pada kakak Su yang membantu, kalau tidak saya tidak punya kesempatan untuk menunjukkan. Baik. Tuan Ye, apakah masih ada alkohol ini? Saya bersedia membayar 2 kali lipat. Wah Tuan, hari ini benar-benar habis terjual. Tetapi jika tertarik bisa memesan untuk batch berikutnya. Kami akan sesuai kebutuhan Anda. Memberikan layanan yang lebih tinggi 10 botol. Ini, ayo saya. Saya mau 50 botol. Kita kaya, saya ambil 60 botol. Ini baru permulaan bukan? Baiklah, benar-benar. 70 botol. Jangan terburu-buru, semua orang dapat bagian, oke. Kakak Ye, kamu sangat cerdik dalam sekejap. Sudah memesan banyak botol. Ini baru permulaan kita.
Tidak hanya bisa mengambil jalur high-end, tapi juga bisa mengambil jalur yang ramah rakyat. Apa maksud tuan ini? Nanti kamu akan tahu. Warga sekalian, jangan lewatkan kesempatan ini. Ada minuman gratis. Hari ini saya akan membawa kejutan yang belum pernah ada sebelumnya. Kejutan apa? Jangan buru-buru minuman bambu hijau kita ini. Semua pasti sudah tahu. Dulu hanya untuk istana sekarang. Semua punya kesempatan untuk mencicipi minuman legendaris ini. Mau tidak? Mau. Baik kalau semua mau. Hari ini saya berikan diskon besar. Diskon apa? Ada diskon lagi, diskon apa? Harga aslinya 50 TL per botol. Hari ini tidak perlu. 50 TL tidak perlu, berapa dong? 40 TL. Tidak juga. Berapa dong ini? 40 TL juga tidak perlu. Cukup 10 TL perak. 10 TL perak. Satu botol cukup tidak? Tidak cukup. Baik, saya tambah satu botol lagi. Mantap tidak? Ayo. Ayo coba. Minuman ini memang harum dan manis lembut di mulut. 10 TL perak sangat worth it. Hari ini kalau kamu beli minuman di sini, saya jamin minumanmu selama setahun. Bagaimana tidak ada acting lagi? Baik, saya mau 1 botol. Saya mau 2 botol. Kasih saya 1 botol, saya mau kasih saya. Saya. Tuan, ada masalah besar. Ada kejadian besar. Jangan buru-buru cerita pelan-pelan. Tuan, saya baru saja kembali dari luar. Katanya semua kedai minuman bersatu. Melawan minuman bambu hijau kita dan menyebarkan rumor. Bilang minuman bambu hijau kita palsu. Bukan minuman istana. Kenapa bisa begini? Kenapa kedai-kedai itu melakukan ini? Karena arak bambu hijau kita terlalu laris, mengambil alih bisnis mereka. Mereka jelas-jelas menekan kita. Sepertinya ada orang yang memanipulasi di belakang layar. Kak Ye, bagaimana ini? Jika terus begini, jalur penjualan kita akan benar-benar terhambat. Jika nanti kita kalah dalam pertandingan, akibatnya akan sangat buruk. Tuanku, kita harus segera mencari solusi. Kalau tidak, arak bambu hijau benar-benar akan hancur. Tidak harus. Kak Ye, apakah ada ide? Fusheng, apakah kamu masih ingat? Non Hongxiu dari Chunyulou? Ingat, Non Hongxiu sekarang adalah geisha paling terkenal di ibu kota. Bahkan pejabat tinggi pun ingin melihatnya. Bagaimana jika aku memintanya menjadi duta arak bambu hijau? Duta apa itu duta? Yaitu membuat orang-orang percaya dia hanya mencintai arak bambu hijau ini, sehingga pengikutnya akan berlomba membelinya. Tapi kenapa Non Hongxiu mau membantu kita? Dulu aku pernah menyelamatkan nyawanya. Fusheng, besok pagi kamu harus pergi ke Chunyulou. Cari Non Hongxiu, berikan surat ini padanya. Ingat, sikapmu harus sopan. Ucapanmu harus tulus, harus sopan, mengerti? Tuanku, tenang, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Beberapa tuan muda. Ini adalah arak bambu hijau istimewa kerajaan. Kerajaan? Silakan cicipi perlahan. Non Hongxiu, terima kasih. Tuannya terlalu baik jika bukan karena kau menyelamatkan nyawaku dulu. Aku Hongxiu sudah tidak ada di dunia ini. Hari ini bisa membantu arak bambu hijau. Itu juga sebagai balas budi padamu. Terlalu baik, mari kita bersulang. 7 hari sudah habis hari ini. Akan diumumkan hasil penjualan arak bambu hijau dan anggur. Setelah dihitung, penjualan arak bambu hijau jauh melebihi anggur. Dan reputasinya sangat baik. Orang-orang berlomba membelinya. Tidak mungkin, bagaimana bisa ada? Arak yang lebih baik dari anggur pasti ada yang memanipulasi. Yang mulia pasti ada. Perlu diselidiki, arak bambu hijau memang bagus. Tapi hanya dalam 7 hari. Penjualannya bahkan bisa melampaui anggur. Sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah Ye Shikyu menggunakan cara yang tidak adil, Baginda? Saya mohon Baginda menyelidiki hal ini.
Jika tidak sulit untuk meyakinkan orang banyak, YCQ, apa penjelasanmu? Baginda, jika para menteri dan utusan memiliki keraguan, mari kita lihat buku catatan ini. Angka-angka dalam catatan ini sungguh mengejutkan. YCQ, bagaimana kamu melakukannya? Alasan penjualan arak bambu ini melampaui anggurmu terutama karena 3 hal berikut. Pertama, kualitas arak bambu itu sendiri sangat baik. Wanginya menyenangkan, rasanya lembut. Secara alami memenangkan hati rakyat. Kedua, kami menggunakan kebijakan penjualan terbatas. Setiap bulan hanya meluncurkan sejumlah tertentu arak bambu, dan setiap botol memiliki nomor khusus. Menunjukkan status terhormat arak bambu. Nilai harganya semakin meningkat. penjualan terbatas itu cara yang bagus. Ketiga, kami bekerja sama dengan Hongxiu. Di Chunyuelou, Hongxiu terkenal dengan rekomendasinya, arak bambu secara alami menjadi populer di seluruh kota. Cara yang bagus, metode Y. Sungguh mengagumkan. Saya Bater benar-benar kagum. Kecerdasan dan caramu membuat saya sangat menghormati. Han, silakan berdiri. Saya punya permintaan. Bisakah kita membuat kesepakatan untuk menjual arak bambumu ke seluruh padang rumput kami, Baginda? Negara-negara barat saya juga ingin bekerja sama dengan Mengimpor arak bambu negara-negara selatan saya juga ingin bekerja sama dengan memperkenalkan minuman ini ke luar negeri. Terima kasih atas cinta para utusan. Sangat berterima kasih. Jika arak bambu bisa dikenal di seluruh dunia, itu juga kehormatan bagi negara Houliang. Baik, saya setuju dengan hal ini. Maka mulai sekarang YCQ, kerjasama luar negeri untuk arak bambu, saya serahkan sepenuhnya padamu. Terima kasih, Baginda. Maka kita akan menjadi mitra mulai sekarang. Kerjasama yang menyenangkan. Apa yang harus dilakukan oleh Yang Mulia saya juga sudah selesaikan. Sekarang saya bisa pergi, kan? Tidakkah kamu ingin tahu mengapa saya meminta kamu melakukan ini? Dari pengamatan selama ini saya sudah sedikit mengerti. Coba ceritakan. Perdana Menteri MU berusaha berkolaborasi dengan negara asing, berusaha melalui kompetisi minuman, untuk merusak reputasi negara Houliang. Bahkan mungkin memanfaatkan kesempatan ini, untuk mencapai kesepakatan tertentu dengan negara asing. Jadi, sebelumnya tentang insiden keracunan di Departemen Pembuatan Minuman, itu dia yang melakukannya. Alasan Yang Mulia menyuruh saya memperbaiki Zhuye King dan mengikuti kompetisi minuman, bukan hanya untuk memenangkan kompetisi, tetapi juga untuk menggagalkan rencana Perdana Menteri MU. Benar, kan? YCQ, kamu memang cerdas. Saya sudah lama menyadari MU yang berkolaborasi dengan negara asing, tetapi saya tidak punya bukti waktu. Kali ini di kompetisi minuman, itu adalah jebakan yang saya pasang. Jadi, saya hanya pion, Yang Mulia. Benar, kan? Pion? Tentu saja tidak. Kamu adalah sekutu saya. Jika tidak, mengapa saya akan memberikan tugas sepenting ini padamu? Sekutu jika benar-benar percaya padaku, tidak akan terus menyembunyikan kebenaran. Bahkan, memanfaatkan orang di sekitarku untuk mengendalikanku. Sekutu sejati. Tidak seperti ini. Saya masih ada urusan, pamit. YCQ. Apakah kamu tega melihat rakyat jelata Kehilangan tempat tinggal. Saya membutuhkanmu. Rakyat jelata juga membutuhkanmu. Bodoh, semuanya bodoh. Bader malah berbalik era di tempat. Mengacaukan rencanaku. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Tuan? Tidak perlu buru-buru tanpa dia. Saya masih punya orang lain. Bater hanyalah sebuah pion. Bagaimana jika mereka mengkhianati kita? Kita masih punya banyak langkah cadangan untuk digunakan. Sampaikan perintah, suruh semua orang bersiap. Begitu waktunya tiba, segera bertindak. Baik, saya akan segera mengatur ini, Tuan. Gong Sanjue. Apa kau pikir, setelah memenangkan pertandingan minum itu, kamu bisa tidur nyenyak tanpa beban? Permainan ini baru saja dimulai. Tuan, bagaimana hasil dari kontes minum itu? Iya nih, apakah menang?
Menang. Tuan. Memang bagus kalau menang, tapi kenapa Tuan terlihat agak sedih? Kak Ye, apa ada sesuatu yang terjadi? Memenangkan pertandingan hanyalah salah satu langkah kecil dalam permainan besar ini. Tapi bukankah Tuan juga dengan senang hati jadi langkah tersebut? Apa maksudmu? Semua yang telah dilakukan Tuan akhir-akhir ini telah kulihat dengan mata kepala sendiri. Tuan menyukai kehidupan seperti sekarang. Dia suka berjuang keras demi sebuah tujuan. Di dalam hatimu ada ambisi besar untuk mengubah dunia ini. You can pick it, Kak Ye Fusheng benar. Meskipun kau selalu bilang tak mau dimanfaatkan, namun tindakanmu sudah menunjukkan bahwa yang kau pikirkan bukanlah tentang untung rugi pribadi. Yang kamu pikirkan adalah penderitaan rakyat jelata di dunia ini. Entah kenapa aku sekarang tidak merasa sangat ingin kembali ke tempat semula. Lihat, Tuan, Anda sudah duduk di sini sejak pagi. Kenapa tidak kilir sebentar dan berjalan-jalan? betul Kak Ye, kalau begini terus, badanmu bisa sakit loh. Kalian duluan saja. Aku ingin sendirian sejenak. Dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Tapi kenapa hatiku terasa begitu tidak nyaman? Anak muda. Tua bangka, kenapa kau datang? Apa tidak senang ayahmu datang? Mana berani aku? Aku hanya tidak menduga kau bakal datang tiba-tiba menjengukku. Aku ingin mencicipi arak bambu yang dibuat anakku. Aku datang untuk melihatmu. Arak yang dibuat anakmu. Paman, apa kau memujiku? Anak nakal, kau pikir aku tidak tahu? Kau menang di kompetisi arak. Membawa kebanggaan bagi rakyat kita. Ada apa? Menang kompetisi tapi tidak senang. Sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu. Paman. Katakan. Apakah aku harus pergi? Pergi kemana? Anak nakal, aku tahu. Dulu kau adalah anak bangsawan. Sehari-hari bermalas-malasan waktu itu. Ayah sangat kecewa padamu, tapi kau menang. Di kompetisi arak ini, ayah tidak menyangka. Paman, apa kau memujiku? Atau mengejekku? Tentu memujimu. Tapi ayah melihatmu sangat tidak bahagia. Apakah karena ayah dulu menyuruhmu membanggakan keluarga ayah salah? Anak sebenarnya. Setiap ayah ingin anaknya bahagia, damai, dan sehat. Apa itu membanggakan keluarga? Apa itu kekayaan dan jabatan tidak penting? Kamu tenang saja. Ayah selalu mendukungmu menjadi penopangmu. Kapan ayah jadi begitu sentimental? Anak. Ayah selalu begitu sentimental. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Temani ayah minum. Ayo kita ayah dan anak. Sudah lama tidak minum bersama, mari bersulang. Baginda Emyong baru-baru ini sering bergerak. Banyak pejabat di istana diam-diam mendukungnya. Dia tampaknya tidak sabar. Baginda Pangeran Ye meminta bertemu. Cepat panggil. Hamba Yezikio menghadap Baginda. Tuan Ye datang kemari. Ada keperluan apa? Hamba sudah mengerti demi rakyat di dunia ini. Menjadi pion sekalipun tak masalah. Benarkah? Apakah Ye benar-benar bersedia bekerja sama dengan hamba? Siap melayani yang mulia. Tapi hamba punya satu syarat. Syarat apa setelah semuanya berhasil? Kembalikan ketenangan. Untuk rakyat di seluruh negeri. Ye. Apa yang hamba inginkan? Tepat seperti itu. Yang mulia,
Ternyata, Ternyata apa-apa yang terjadi pada Yang Mulia. Apa yang terjadi pada hamba? Yang Mulia Anda keracunan. Keracunan bagaimana mungkin setiap makanan Yang Mulia? Hamba selalu memeriksanya sendiri, mustahil ada racun. Orang ini sangat licik. Dia tidak menggunakan racun yang jelas. Dia menggunakan metode makanan yang saling bertentangan, Makanan yang saling bertentangan. yaitu beberapa makanan. Jika dikonsumsi sendiri tidak masalah, tapi jika dimakan bersamaan, akan menghasilkan racun Yang Mulia. Apakah baru-baru ini makan ikan mas dan licorice? Benar sekali. Yang Mulia baru-baru ini menyukai sup ikan mas dan licorice. Hampir setiap hari memakannya. Itu dia. Ikan mas dan licorice jika dimakan bersamaan, meski tidak langsung mematikan. Tapi jika dikonsumsi lama akan merusak usus, menyebabkan diare dan kebocoran usus. Akhirnya perut membengkak dan mati karena sakit usus. Sudah direncanakan sejak awal. Siapa yang berani? Bertindak begitu berani terhadap Yang Mulia. Orang yang bisa meracuni makanan Yang Mulia. Pasti orang yang dekat dengan Yang Mulia. Jika Yang Mulia sering minum bambu olive green, sangat bermanfaat untuk pencernaan tidak lama lagi. Yang Mulia pasti akan sehat kembali. Yun Xiang periksa. Koki yang bertanggung jawab atas makanan hamba baru-baru ini. Jangan lewatkan satu pun pelayan istana. Baik Yang Mulia. Keluar. Aku? Nona, apa maksudmu? Apa hubunganmu dengan orang di istana itu? Saya dan Yang Mulia hanya memiliki hubungan sebagai raja dan menteri. Bawa saya ke istana. Nona, mengapa Anda ingin masuk ke istana? Anda harus memberikan alasan. Maaf, saya tidak bisa mematuhi. Jika Anda tidak membawa saya akan masuk dengan paksa. Keamanan di istana sangat ketat. Meskipun Nona memiliki keterampilan bela diri yang tinggi, sulit untuk keluar dengan selamat. Apalagi saya tidak tahu. Apakah Nona ini teman atau musuh? Mengapa saya harus membawa Anda masuk? Saya sebenarnya tidak ingin mengatakannya. Tapi sekarang, ayah saya adalah Gubernur Bingzhou Chen Yuanshan. Dia menemukan Mu Yong membantai desa dan merebut tambang, membuat senjata secara ilegal, berencana melapor kepada Yang Mulia. Tapi Mu Yong mengetahuinya dan membunuh 16 anggota keluarga Chen. Saya berhasil melarikan diri. Sekarang saya hanya ingin bertemu dengan Yang Mulia untuk membalas dendam keluarga Chen. Mu yang memiliki kekuasaan yang besar di istana, bahkan Yang Mulia pun sulit untuk menindaknya. Jika Anda masuk ke istana dengan gegabah, mungkin tidak hanya tidak bisa mendapatkan keadilan, tapi juga akan terpapar di depan mereka. Jika Anda percaya pada saya, ikuti saja rencana saya. Baik, saya akan percaya pada Anda sekali ini. Yang Mulia, Anda sudah membaca selama 2 jam. Beristirahatlah sebentar, ini teh yang baru diseduh. Minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuh. Saya masih bisa bertahan. Laporan ini menumpuk seperti gunung. Jika tidak segera ditangani, khawatir akan mengganggu urusan istana. Ya, Ternyata menjadi seorang ratu sangat sulit. Yang Mulia, Ye Dewan, sudah larut malam. Mengapa Anda datang? ini adalah petisi dari Putri Gubernur Bingzhou, Chen Sangyu. Tidak masuk akal Mu Yong ini. Sungguh memonopoli kekuasaan. Yang Mulia, Anda sudah sakit seperti ini. Masih sibuk apakah laporan ini? Lebih penting dari tubuhmu. Tumpukan laporan ini seperti gunung. Jika tidak segera ditangani, khawatir akan mengganggu urusan negara. Jangan lihat lagi kesehatanmu yang penting. Jangan bergerak. Kamu belum sembuh dari luka berat jika terus begini. 10 nyawa pun tak akan cukup. Tidak apa, aku sudah terbiasa. Kamu selalu begitu, semua beban dipikul sendiri. Kamu juga manusia, bisa sakit. Bisa lelah, jangan memaksakan diri. Dengarkan aku, istirahatlah dengan baik ya. Ye Ziqiu, kenapa kamu begitu peduli padaku? Aku juga tidak tahu. Mungkin melihatmu begitu berjuang. Hatiku tidak nyaman meskipun kamu kaisar.
Tapi kamu juga wanita. Kamu tidak perlu memikul semua beban di pundakmu sendiri. Belum pernah ada orang yang berkata seperti itu padaku. Itu karena mereka tidak berani. Aku dari. Pokoknya aku tidak takut padamu. Yesiq, kamu memang orang yang aneh. Aku aneh. Menurutku kamu lebih aneh. Kamu sudah sakit parah. Masih memaksakan diri untuk membaca laporan ini. Bagaimana dunia ini tanpamu? Dunia ini memang tidak bisa tanpaku. Dunia ini tidak bisa tanpamu. Dan kamu tidak bisa tanpa kesehatan. Dengarkan aku, istirahatlah dengan baik. Ya. Paduka, sebenarnya kadang-kadang kamu tidak perlu memaksakan diri sendirian. Kamu bisa mencoba mengandalkan orang lain. Mengandalkan orang lain aku. Bisakah aku? Tentu saja. Setidaknya kamu bisa mengandalkanku. Itu hamba ada urusan dulu. Tuan, biarkan kami tinggal membantumu. Kami benar-benar tidak dekat bahaya. Ye, kakak, kami benar-benar tidak ingin meninggalkanmu. Kekuatan Emyong begitu besar, bagaimana kamu bisa menghadapinya sendirian? Kalian tinggal hanya akan membuatku lebih khawatir. Kalian juga tahu betapa kuatnya Mu Yong. Dia sudah membunuh seluruh keluarga Chen. Aku benar-benar tidak ingin kalian mengalami hal buruk lagi. Sudah, cepat pergi. Untuk melakukan apa yang ingin kulakukan. Fu Sheng. Pergi. Pergi saja. Dah. Nak nakal. Kamu ngapain sih? Pak Tua, kamu pergi ke desa dulu beberapa hari. Ada apa sih? Lihat gunung dan pemandangan bukankah bagus? Aku baik-baik saja, kenapa harus pergi? Aku tahu. Kamu pasti sudah membuat masalah lagi. Aku bersumpah benar-benar tidak. Bagaimana denganmu? Pergi saja bermain sebentar. Aku akan menunggu di sini, lihat saja kamu bisa tidak. Benar. Benar seperti emas murni. Baiklah kalau begitu. Pergi. Ini. Aku tidak bisa pergi, aku tidak bisa pergi. Kenapa kamu tidak bisa pergi? Aku tidak pergi, aku tidak pergi, aku tidak pergi, aku tidak pergi. Nak nakal, tunggu aku di rumah, jangan membuat masalah ya. Dengar tidak, nak nakal? Waktunya langit di ibu kota ini berubah. Perdana Menteri, selamat-selamat. Apa yang membuatmu begitu panik, Perdana Menteri? Racun yang diberikan kepada Kaisar sudah mulai bekerja. Kaisar sekarang dalam keadaan koma, nyawanya tergantung di ujung tanduk. Akhirnya bekerja juga ya. Dokter istana tidak bisa berbuat apa-apa, istana sudah kacau balau. Rencana besar Anda, Perdana Menteri, akan terwujud. Perintahkan ganti semua penjaga istana dengan orang-orang kita ya. Karena Kaisar kita sakit. Sebagai menteri, sebaiknya kita mengunjunginya. Perdana Menteri bijaksana, Kaisar, istana, tidak ada yang memimpin, ini adalah kesempatan terbaik Anda untuk mengambil alih. Waktu yang tepat ya. Tujuan besar saya akan terwujud. Beberapa hal yang tidak berguna seharusnya juga ditangani. Kamu, Yao Chenggong, kamu tahu terlalu banyak. Apakah para pengawal istana sudah siap? Jangan khawatir Tuan, semua orang sudah siap-siap bertindak kapan saja. Baik. Mari kita tambahkan anggur dan nyalakan lampu kembali untuk pesta. Masuk ke istana. Tuan, semuanya sudah siap. Baik, terima kasih atas kerja kerasmu untuk aksi ini. Bahaya sekali, apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Balas dendam keluarga meski mati tidak akan menyesal. Baik, mari kita pergi. Saatnya mengakhiri semua ini. Mendengar kabar Kaisar sakit parah, hamba datang khusus untuk menjenguk. Semoga Kaisar cepat sembuh.
Mu Xiang begitu peduli pada hamba. Tapi, kamu mungkin hanya ingin melihat apakah hamba sudah mati atau belum. Mengapa Kaisar berkata begitu? Kesetiaan hamba pada Kaisar Langit dan Bumi bisa menjadi saksi. Hanya saja urusan istana belakangan ini sangat banyak. Tubuh naga kurang sehat. Hamba benar-benar khawatir. Khawatir. Kekhawatiran Perdana Menteri mungkin sudah berubah menjadi ambisi. Kaisar terlalu khawatir. Hamba hanya ingin meringankan beban negara. Dan meringankan beban Kaisar. Meringankan beban negara. Kamu pikir kamu bersekongkol dengan negara asing, berusaha memberontak kamu benar-benar. Kamu pikir hamba benar-benar tidak tahu apa-apa. Kalau Kaisar sudah tahu semuanya maka hamba tidak perlu lagi menyembunyikannya benar. Hamba memang berniat menggantikan Kaisar. Kerajaan ini, Kaisar seorang wanita saja bisa duduk. Mengapa hamba tidak bisa? Mu Yong, kamu pikir hanya dengan ambisimu bisa menggoyahkan kerajaan hamba? Sungguh lucu. Kaisar, kamu sudah seperti busur yang hampir patah. Mengapa masih melakukan perlawanan yang SISI? Mengapa tidak segera turun tahta dan memberikan kesempatan daripada membiarkan rakyat menderita? Kekuasaanku mana mungkin bisa diambil alih oleh pengkhianat sepertimu. Mu Yong, ambisimu pada akhirnya akan menghancurkanmu. Baginda, lebih baik Anda urus diri Anda sendiri dulu. Istana ini segera akan berganti pemilik. Xiaowu antar Baginda untuk terakhir kalinya. Berhenti. Ye Xiqiu, akhirnya kamu datang juga. Sungguh membuatku menunggu lama. Mu Yong, ambisimu berhenti sampai di sini saja. Sampai di sini Ye Xiqiu. Apakah kamu tahu mengapa aku membiarkanmu hidup sampai sekarang? Apa maksudmu? Alasan aku membiarkanmu hidup sampai sekarang adalah untuk menggunakan tanganmu membunuh Gongsan Jue, lalu menghukum matimu atas tuduhan membunuh Kaisar. Dengan begitu aku naik tahta akan menjadi sah dan diakui. Siapa yang berani menentangku? Jangan harap. Ye Xiqiu, apakah kamu pikir masih ada pilihan bagimu? Orang tua King Yu Fusheng. Apakah kamu pikir, dengan mengirim mereka bertiga pergi, aku tidak bisa menemukan mereka? Sekarang kamu hanya punya dua pilihan. Entah kamu sendiri yang membunuh Gongsan Huan, atau aku akan membunuh mereka bertiga, di depan matamu. Kamu. Ye Xiqiu, bukankah kamu selalu mengaku diri sebagai orang yang adil dan bijaksana? Hari ini aku ingin melihat keadilan dan kebijaksanaanmu yang kamu banggakan. Benar-benar bisa menyelamatkan siapa? Tuan Mu Yong sedang memaksamu, jangan dengarkan dia. Ye Xiqiu, jangan pedulikan aku. Bunuh dia untuk menyelamatkan dunia. Ye Xiqiu, kesabaranku terbatas. Jika kamu tidak segera membuat keputusan, aku akan membunuh satu orang untuk memutuskan untukmu. Mu Yong. Kalau kamu berani menyentuh mereka sedikit pun, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari mati. Ye Xiqiu, sekarang kamu sendiri sudah dalam bahaya. Masih berani mengancamku. Aku tanya kamu sekali lagi. Pilih siapa? Aku pilih kamu mati. Ye Xiqiu, kamu cuma sampah. Dengan kemampuanmu, mau melawanku. Sungguh lucu. Benarkah coba? Lihat dadamu. Apa ini kenapa? Badanku kenapa tidak bisa bergerak? Kamu pikir aku datang tanpa persiapan? Jarum peraknya diolesi obat bius khusus. Cukup untuk membuatmu tidak bisa bergerak. Selanjutnya giliranmu. Ye Xiqiu, kamu pikir aku tidak punya cadangan? Semua orang di sini hari ini, jangan harap bisa keluar hidup-hidup Xiaowu. Ye Xiqiu, hari kematianmu sudah tiba. Benarkah? Kalian buta ya? Yang harus dibunuh adalah mereka. Kamu pikir istana sudah diganti orang-orangmu? Benarkah? Apa maksudmu? Yun Xiang periksa.
pelayan yang bertanggung jawab atas makanan belakangan ini. Koki istana jangan lewatkan satu pun. Baik, Yang Mulia. Tunggu dulu. Apa strategimu? Yang Mulia, karena lawan menggunakan metode makanan yang saling bertentangan pasti. Mereka sangat paham dengan pola makanmu lebih baik. Anda ikuti saja rencana mereka. Katakan Yang Mulia sudah keracunan dan tidak sadarkan diri. Nyawanya di ujung tanduk. Ini terlalu berisiko. Hanya dengan cara ini mereka bisa lengah dan menunjukkan kesalahannya. Baik, ikuti saranmu. Yun Xiang, kamu sekarang langsung sebarkan kabar ini. Katanya Baginda sudah keracunan dan pingsan. Istana sudah kacau balau. Sekaligus diam-diam memperketat penjagaan. Mengawasi ketat semua orang yang mencurigakan. Ya, saya segera melaksanakannya. Baginda. Racunmu sudah tidak apa-apa. Selanjutnya hanya perlu istirahat saja. Ini kamu ambil. Ini adalah Hufu. Bisa menggerakkan 5.000 pasukan Shenwu. Baik, saya mengerti. Kenapa kamu tidak keracunan? Kalian bekerja sama menipuku. Anjing jahanam, serahkan nyawamu. Mati benar-benar murah untukmu. Kamu menyiksa orang tak bersalah, membunuh rakyat jelata. Mengisi kantong sendiri, membantai seluruh keluarga Chenku. Kamu mati 1000 kali, 10.000 kali pun masih kurang. Gong San Jue, matilah. Xiao Wu, kerjamu bagus. QR. Yezhiqiu. Baginda. Keinginan hamba selama ini adalah kedamaian dan ketentraman. Dunia yang damai. Sekarang hamba akhirnya bisa tenang. Yezhiqiu. QR. Yezhiqiu. QR. Yezhiqiu, aku berjanji padamu. Kedamaian dan ketentraman. Dunia yang damai. Menang jadi raja, kalah jadi bandit. Hari ini aku kalah dengan ikhlas. Tapi kalian membunuhku. Mu Yong. Dunia bisa damai. Sungguh lucu. Aku kembali. Apakah semua yang terjadi di negara Holiang hanya sebuah mimpi? Tapi kalau mimpi, kenapa rasanya begitu nyata? Tapi kalau bukan mimpi, lalu kenapa aku kembali ke sini? Ternyata semuanya nyata. Indraku panca inderaku sepertinya menjadi lebih jelas. Baik, karena sudah kembali. Kali ini semua yang hilang dariku akan kukembalikan semuanya. Halo, nama saya Yezhiqiu. Silakan duduk. Yang Mulia. Apa katamu? Maaf. Salah orang. Saya sudah melihat riwayat Anda sebelumnya. Sangat luar biasa, jadi saya penasaran. Mengapa Anda memilih Lu Jiu? Karena saya ingin memulai kembali. Mewujudkan nilai diri saya dan juga bisa melindungi hal-hal penting. Baik. Selamat bergabung di Lu Jiu Research Institute. Senang bekerja sama. Selamat tuan rumah telah menyelesaikan tantangan 1 miliar telah masuk.